Dalam dunia perfilman, ada beberapa film telah menampilkan kegiatan pembuatan senjata ilmiah. Film-film itu pun seperti sebuah gambaran di masa depan nanti bahwa keinginan kita semua umat manusia untuk bertahan hidup jika terjadi peperangan. Senjata ilmiah sendiri diciptakan untuk sebagai pertahanan atau keunggulan dari sebuah negara. Tapi di film ini nanti diperlihatkan bahwa senjata ilmiah bukannya berhasil, malah menjadi gagal dan di luar rencana. Nah, film yang satu ini masih berkaitan dengan adanya senjata ilmiah ini. Namun karena latar serta waktu dari film ini yang cukup sempit, lebih baik flow film tidak terlalu berspoileria dulu. Daripada kita lama-lama nanti ujungnya dianggap teman saja. Nah, santaikanlah diri kalian, lupakanlah semua beban, ayo kita mulai. Di awal film terlihat ada seorang anak perempuan dan ibunya yang sudah cukup tua. Malam itu si ibu seperti kelelahan setelah mencuci dan membilas baju. Sebagai anak yang berbakti dan rajin menabung, anak ini ingin membantu ibunya untuk menjemur pakaian. Baru 2 lembar pakaian yang dijemur, sang anak mendengar sebuah suara yang aneh. Ternyata ada sosok tinggi besar yang berdiri di belakang si wanita. Si ibu yang mendengar teriakan itu langsung keluar dan memanggil-manggil anaknya. Merasa ada yang aneh, si ibu masuk lagi ke dalam rumah dan mengambil sebuah pistol. Dan ternyata makhluk itu sudah ada di samping si ibu. Bukan ibu saya. Kenalkan, ini adalah Rita, tidak pakai Sugiarto, yang sedang bertelepon dengan ibunya. Ibunya yang sudah tua ternyata sekarang sendirian, karena sang suami sedang berada di rumah sakit. Karena ingin menemani ibunya, Rita yang tinggal di kota akan datang ke rumah si ibu yang di kampung, dan itu cukup jauh dari kota. Singkat cerita, Rita dan keluarga sudah siap berangkat. Ada suami Rita yang bernama Alan, serta 2 anak mereka yaitu Ben dan Charlie. Ada juga pacarnya Charlie yang ikut. Ia bernama Tai, tanpa K ujungnya. Setelah beberapa jam di perjalanan dan sebagai manusia pasti merasa capek, lalu mereka berhenti untuk sejenak beristirahat. Terlihat Ben sangat sedih karena sang kakek yang masuk rumah sakit. Kalau saja mereka tahu apa yang akan terjadi, mereka pasti akan menyedihkan diri mereka sendiri. Sebelum melanjutkan perjalanan, Ben dengan muka yang penuh tanda tanya memperhatikan tulisan peringatan yang juga dipasangi pagar besi. Tibalah Rita dan keluarga di rumah ibunya. Rita lalu masuk ke rumah ibu, namun tidak terkunci. Ia mencari ke seluruh ruangan, tapi ibunya tetap juga tidak ada. Lalu Rita dan Alan memutuskan untuk ke rumah tetangga. Siapa tahu ibu mereka sedang arisan di sana. Dan ternyata rumah tetangga itu adalah rumah ibu dan anak perempuannya yang kita lihat tadi di awal film. Karena pintu rumah itu terbuka, Rita langsung masuk sepada dan memanggil-manggil ibunya. Dan tentu saja rumah itu kosong. Di sana, Rita melihat ada bercak darah di anak tangga, sedangkan Alan memperhatikan baju-baju yang jatuh berantakan. Di rumah nenek, Charlie mengatakan mungkin saja si nenek sudah pergi ke rumah sakit. Dan tentu saja pikiran kita sama dengan pikiran Ben. Ben mengatakan tidak mungkin si nenek yang sudah tua pergi sendiri dan meninggalkan rumah tanpa terkunci. Rita mencoba menelepon ibunya. Namun tak satu pun dari ponsel mereka yang mendapatkan sinyal. Lalu Rita dan Alan memutuskan akan pergi ke sebuah kota kecil yang tak jauh dari sana untuk mencari sinyal, kalau-kalau bisa numpang wifi seperti saya. Dan di sini Ben memaksa untuk ikut juga ayah dan ibunya. The battery's flat. Namun ketika akan berangkat, anehnya mobil mereka tidak mau menyala.
Terpaksalah mereka bertiga pun harus jalan kaki. Singkat cerita, tibalah mereka bertiga di kota kecil itu. Bukannya mendapat sinyal, mereka bertiga malah mendapatkan hal yang lebih aneh lagi. Di tempat itu tidak ada terlihat satu orang pun. Dan semua toko-toko pun tutup. Masuklah mereka bertiga ke sebuah toko melewati pintu belakang. Setelah tiba di dalam, masih saja tidak ada siapapun. Rita dan Ben melihat ada bercak darah di sebuah pintu. Sedangkan Alan melihat ada darah yang segar masih menetes di atas meja. Ternyata masih ada satu orang di sana, itu pun tengah sekarat. Sebelum kematiannya, orang itu mengatakan, mereka membuatnya di lab dan terlepas. Entah apa maksudnya. Lalu orang itu terus mengatakan kepada Alan untuk segera lari dari sana. Sementara itu, Charlie terlihat sedang berjalan-jalan sendirian di hutan dekat rumah nenek. Bukannya pacaran malah ke hutan. Lalu masuklah Charlie ke gudang peternakan kuda yang sudah kosong. Charlie menjatuhkan sebuah gelas dan ketika ia ingin membersihkannya, terlihatlah sesosok makhluk seperti monster berada di depan pintu. Charlie berlari ke sebuah ruangan. Karena ketakutan, Charlie berlari lagi ke ruangan lainnya. Dan ternyata di sanalah Charlie melihat si nenek yang tengah dibungkus seperti kepompong dalam keadaan hidup. Dalam kengerian itu, si makhluk itu pun datang dan menangkap Charlie. Untung Charlie pun masih sempat kabur dan lari dari tempat itu. Tai yang melihat Charlie yang penuh darah pun menjadi bingung. What is going on? Where are the keys? Come on! Quick! Charlie segera masuk ke dalam mobil. Karena terlalu bengong, Tai sudah dibilang masuk, malah bengong loh. Dalam keadaan ketakutan, Charlie bersembunyi di dalam mobil. Ia mengambil sebuah kain untuk menutup luka serius di dadanya. Dan makhluk itu masih berada di luar mobil. Malam pun tiba. Rita, Alan, dan Ben telah sampai di rumah nenek. Mereka melihat suasana di sana sudah tidak lagi beres. Alan melihat makhluk itu yang tengah merobek-robek mayat Tai. Lalu mereka bertiga segera masuk ke rumah nenek. Entah suka baca Google atau suka scroll TikTok, Alan mengetahui dan menjelaskan kepada Ben dan istrinya bahwa makhluk itu adalah hasil percobaan untuk senjata ilmiah yang telah kabur. Dan makhluk itu ternyata buta dan memburu lewat suara-suara. Alan lalu memutuskan keluar dari rumah itu dan mengajak Charlie yang sedang berada di dalam mobil untuk juga segera masuk ke dalam rumah nenek. Disinilah kita akan melihat seorang ayah yang berkorban untuk anaknya. Ketika Alan bersuara dan Charlie berlari ke rumah, makhluk itu pun langsung menerkam Alan. Rita dan Ben langsung membaringkan Charlie di atas kasur. Terlihat Charlie mengalami robekan di tangan dan di dada, luka yang sangat serius. Saat itulah Charlie mengatakan bahwa si nenek masih hidup dan berada di ruangan peternakan kuda. Rita memutuskan untuk mencari ibunya sekaligus kalau-kalau ketemu lagi sama si Alan. Sedangkan Ben harus menjaga Charlie, adiknya. Charlie lalu melihat ada sesuatu yang hidup di luka robekannya itu. Singkat cerita, Rita sudah berada di gudang peternakan kuda. Terlihat Alan yang ternyata masih hidup dan diam saja sambil berbaring. Rita menjadi sangat terpukul melihat keadaan ibunya.
Rita tidak tahu bagaimana cara membuka balutan itu. Di dapur nenek, terlihat Charlie sedang menusuk-nusuk tangannya sendiri. Ben pun menanyakan apa yang Charlie lakukan. Ternyata Charlie mengeluarkan sesuatu yang berbentuk bulat-bulat atom yang seperti hidup di luka tangannya itu. Kembali ke Rita. Saat makhluk itu datang, Rita diam dan bersembunyi di dalam sebuah tong. Ben memutuskan untuk menyusul ibunya. Saat si Rita sudah diketahui oleh makhluk itu dan makhluk itu akan menyerang Rita, Ben pun datang lalu menantang si makhluk. Ben lalu memancing makhluk itu untuk pergi. Seketika Ben berlari, datanglah Alan menyelamatkan Ben. Di saat itulah Rita mencoba menyelamatkan ibunya. Dia mencoba membuka beberapa balutan dan di sanalah terlihat di perut si ibu sudah ada luka yang sangat parah yang sudah membusuk dan dimakan serangga. Ibu dan anak ini menangis, seperti mengetahui takdir bahwa dengan luka seperti itu si ibu tidak akan selamat. Dan dengan berat hati, Rita harus meninggalkan ibunya yang rasanya tidak mungkin lagi bisa bersama. Ben punya kesempatan untuk kabur nih. Ia malah menjatuhkan sesuatu yang mengakibatkan adanya suara. Dengan cepat, makhluk itu langsung datang menyerang Ben. Di saat itulah lagi-lagi sang ayah berkorban untuk anaknya. Dan mungkin kali ini Alan tidak akan selamat. Sungguh keluarga yang luar biasa. Rita lalu datang dan membuat suara-suara agar makhluk itu berhenti menyerang Alan. Dan benar, sekarang makhluk itu mengejar Rita. Rita terus berlari hingga berhasil masuk ke dalam mobil. Namun ketika Rita akan menutup pintu mobil, tunggu dulu, makhluk itu pun masuk dan... Pagi pun telah tiba. Terlihat Ben sedang menangisi ayahnya yang tengah sekarat. Love you. Love. Ben lalu pergi ke rumah neneknya. Di sana ia malah melihat adiknya sudah meninggal kehabisan darah. Ben menjadi sangat marah, lalu ia menemukan sebuah pistol milik kakeknya. Ia keluar dan memutuskan untuk membunuh makhluk itu. Karena mendengar suara dari mobil, Ben mendatangi mobil itu dan membuka pintu mobil. Ben melihat ibunya masih hidup, namun tengah terbungkus persis seperti neneknya. Saat Ben akan menembak makhluk itu, sudahlah, Ben pasrah dan berpikir inilah akhirnya. Namun ketika keputusasaan itu, ternyata penyelamat datang. Tentara-tentara itu lalu mengevakuasi Ben dan membunuh makhluk yang nggak ada otak emang. Nah teman-teman FF, apakah film ini cukup seru untuk disaksikan bersama atau sendirian bagi yang jomblo? Film ini juga menginspirasikan kita bahwa memang kalau terjadi kebocoran atau kegagalan dari senjata ilmiah hanya dalam waktu 2 hari 2 malam saja seperti di film ini bisa mengakibatkan kehilangan banyak nyawa. Apalagi bila terjadi selama beberapa hari atau beberapa tahun. Dan juga apakah Rita yang terlihat masih hidup itu bisa diselamatkan? Atau seperti film-film zombie, di mana ketika orang yang terkena gigitan atau luka dari zombie maka ia juga akan menjadi zombie? Karena kita telah menyaksikan bersama ada sesuatu yang aneh yang terjadi pada luka Charlie kan, adiknya Ben, seperti ada sesuatu yang hidup. Apakah bila Charlie hidup, maka Charlie akan berubah persis seperti makhluk itu? Kita tidak tahu karena filmnya sudah selesai teman-teman. Jadi terima kasih untuk sudah yang menyaksikan Flow Film. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di alur film berikutnya.